بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para jamaah subuh Masjid An-Nur Islamic Center Belakasa yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku semua, sebagaimana biasa ba'da sholat subuh di hari Jumat kita akan bacakan satu bait dari kitab Al-Hikam karya ulama di abad ke-12 Masehi, Ibnu Athaillah Iskandari. Pagi ini kita akan sampai pada bait ke-6. Saya akan bacakan: la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhah fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamanulaka al ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Terjemahannya atau artinya kira-kira, jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu setelah kamu mengulang-ulang doamu membuatmu putus asa, karena Tuhan atau Dia menjamin mengabulkan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, dan pada waktu yang diinginkannya, dan bukan pada waktu yang kau inginkan. Ini tentang doa. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kita, kalau kita berdoa berulang-ulang dan kita merasa doa itu belum dikabulkan, maka jangan buru-buru putus asa. Seringkali kita menganggap bahwa doa itu esensinya adalah pengabulan doa. Padahal doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi kalaupun kita berdoa dan kita merasa belum dikabulkan, sebenarnya pada saat kita berdoa itu kita sudah beribadah. Dan setiap kali kita berdoa kita mendapatkan pahala. Seringkali karena kita menganggap doa-doa yang kita kabulkan itu yang kita hitung adalah doa-doa yang sifatnya mewujud secara duniawi. Doa rizki, doa anak, doa punya rumah, doa naik pangkat. Padahal seringkali dalam doa-doa kita ada doa-doa yang tidak langsung bernilai duniawi. Misalnya kita berdoa supaya diterima taubat kita. Itu mungkin kita tidak tahu apakah taubat kita diterima atau tidak, tapi seringkali yang menjadi ukuran dikabulkannya doa atau tidak bagi kita seringkali hal-hal yang tangible atau yang bisa dihitung, bisa dilihat. Padahal sesungguhnya dalam doa-doa kita itu mungkin sebagian besarnya adalah doa-doa yang intangible, yang kita tidak bisa ukur. Misalnya kalau kita berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, misalnya, ya Allah, mudah-mudahan kau menjadikan aku selalu berzikir kepadamu dan selalu bersyukur kepadamu dan bisa melakukan sebaik-baiknya ibadah. Mungkin kita tidak merasakan bahwa doa itu sudah dikabulkan karena sifatnya intangible. Tapi barangkali kalau kita merenungi, setelah kita terus-menerus berdoa itu, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tiba-tiba saja atau berangsur-angsur kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, dimudahkan untuk bangun di tengah malam, dimudahkan untuk melangkahkan kaki di waktu subuh,
Dan yang paling penting dimudahkan untuk bersyukur. Apa artinya dimudahkan bersyukur? Dimudahkan melihat selalu dari sisi baik dari semua peristiwa. Secara wujud peristiwanya seolah-olah seperti musibah. Tapi kalau kita renungi, karena kita sering berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kita oleh Allah diberi mata batin yang bisa melihat sisi positif dari sebuah musibah. Jadi kita selalu bisa bersyukur dari semua peristiwa. Itu juga pengabulan dari doa. Yang paling penting adalah bahwa kita semua mulai menyadari bahwa doa itu sendiri adalah ibadah. Mengapa? Karena Allah itu memerintahkan kita untuk berdoa. Dalam surah Al-Mu'minun kalau tidak salah, itu disebutkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, maka aku akan mengabulkan. Ketika kalimat fi'il amar, ud'uni, berdoalah engkau, itu artinya perintah kepada kita. Setiap perintah Tuhan, perintah Allah yang kita laksanakan, itu artinya kita beribadah. Salah satu doa yang barangkali tidak kita sadari sebagai doa adalah sholat. Sholat itu sendiri adalah doa. Jadi sepanjang sholat, sejak kita takbiratul ihram sampai tahiyat akhir sampai salam, itu seluruhnya adalah rangkaian doa. Dan kita tahu bahwa rangkaian doa dalam sholat itu seluruhnya bernilai ibadah. Demikian pula doa-doa yang lain, doa yang pendek, doa yang panjang, doa baik yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya ukhrawi, seluruhnya adalah ibadah. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah ini mengingatkan kita, jangan buru-buru putus asa ketika sepertinya doa kita belum dikabulkan. Boleh jadi sebenarnya sudah dikabulkan, hanya kita saja tidak tahu bahwa sudah dikabulkan. Tiba-tiba hidup kita mudah, tiba-tiba kita selalu bersemangat untuk menambah ilmu, tiba-tiba atau berangsur-angsur kita selalu diberi kesabaran. Jadi kita mulai memperluas perspektif kita, bahwa doa kita itu sebagian besarnya adalah bukan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi sifatnya hal-hal yang spiritual. Sehingga dengan begitu insya Allah makin ke sana makin mudah, makin ke sana makin mudah, dan dengan demikian tentu saja mudah-mudahan makin mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya tidak diperlukan kita sebagai seorang muslim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.